kita lanjut ke FAM atau Vogel Approximate Method. Untuk FAM ini adalah metode lebih sederhana penggunaannya karena tidak memerlukan closed path atau jalur tertutup. Nah, FAM juga dilakukan dengan cara mencari selisih biaya terkecil dengan cara biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom maupun baris. Kemudian, pilihlah selisih biaya terbesar dan alokasikan produknya sebanyak mungkin ke sel yang memiliki biaya terkecil. Nah, untuk cara ini dilakukan secara berulang hingga semua produk sudah dialokasikan. Nah, untuk prosedur pemecahannya atau perhitungannya, yang pertama, hitung perbedaan antara dua biaya terkecil dari setiap baris dan kolomnya. Yang kedua, pilihlah baris atau kolom dengan nilai selisih terbesar, lalu beri tanda kurang jika nilai pada baris atau kolom adalah sama. Pilih yang dapat memindah barang paling banyak ya. Nah, yang ketiga, dari baris atau kolom yang dipilih, tentukan jumlah barang yang bisa terangkut dengan memperhatikan pembatas yang berlaku bagi baris atau kolomnya serta sel dengan biaya terkecil. Yang keempat, hapuslah baris atau kolom yang sudah memenuhi syarat sebelumnya, berarti artinya suplai telah dapat terpenuhi. Yang kelima, ulangi langkah pertama yang tadi, lalu sampai ke 4 hingga semua alokasi terpenuhi semuanya. Nah, kita bikinlah selisih kolom dan selisih baris. Nah, kita selisih untuk perhitungan selisih baris. Yang pertama kan di sini ada di baris pabrik pertama, pabrik 1, yaitu ada 30, 60, 40, 40 dan 10. Mana di sini yang paling kecil? Tapi perhitungannya untuk FAM ini masuk ke poin pertama, yaitu dua biaya terkecil. Berarti di baris pertama ini ada 30 dan 10 sel yang paling kecil, karena dari gudang 2, gudang 3, dan gudang 4 ada 60, 40, dan 40. Sedangkan 2 yang paling kecil yaitu 30 dan 10. Berarti otomatis 30 dikurangi 10, berarti selisihnya 20. Untuk baris kedua di pabrik 2 yaitu ada 20, 50, 50, dan 40, dan juga 20. Nah, paling kecil yaitu 20 dan 20, berarti 20 dikurangi 20 hasilnya 0. Lanjut, pabrik 3, 60, 20, 40, 40, dan 20. Mana yang paling kecil? Yaitu ada di gudang 2, 20, dan di gudang 5, 20. 20 dikurangi 20 hasilnya 0. Lanjut ke selisih kolom. Untuk selisih kolom, mana yang paling kecil? Ada 30, 20, dan 60. Mana yang paling kecil? Berarti 30 dan 20. 30 dikurangi 20 menghasilkan 10. Dikurangi ya. Di gudang 2 ada 60, 50, dan 20. Nah, di sini ada yang paling kecil 50 dan 20. 50 dikurangi 20 hasilnya 30. Di gudang 3, mana yang paling kecil? 40 dan 40. Berarti otomatis 0. Di gudang 4, 40 semuanya, berarti hasilnya 0 dan 60. Di gudang 5 yang paling kecil yaitu 10 dan 20, berarti hasilnya 10. Nah, dari selisih baris dan selisih kolom, mana yang nilainya paling besar? Yaitu ada di selisih kolom, yaitu di 30. 30 di gudang 2. Di gudang 2, mana nilai yang paling kecil? Yaitu yang paling kecil di pabrik 3 gudang 2, sel 20. Di sel 20 ini demand-nya yaitu demand gudang 2-nya yaitu 300, dan supply di pabrik 3-nya yaitu 800. Mana yang 800 dan 300 ini paling kecil? Yaitu 300. Berarti masukkanlah 300, dan di sini sisanya berarti ada 500. Kita perhitungkan kembali untuk selisih baris dan selisih kolom. Untuk selisih baris, yang paling kecil di baris pabrik 1 30, 60, 40, 40, dan 10. Paling kecil berarti 30 dan 10. Dikurangi berarti sama ya, masih 20. Pabrik 2
masih sama 20 dan 20 paling kecil ya, berarti hasilnya 0. Nah untuk pabrik 3 kan ini udah terisi ya yang sel 20, berarti sisa 60, 40, 40 dan 20. Mana yang paling kecil? Ada di gudang 3 40 dan gudang 5 20. Berarti 40 dikurangi 20 yaitu 20. Lanjut ke selisih kolom. Selisih kolom masih sama karena belum ada terisi kan. 30 dikurangi 20 10. Nah untuk gudang 2 karena sudah terisi berarti tidak harus dihitungkan kembali. Masuk ke poin 4 yaitu hapus baris atau kolom yang sudah memenuhi syarat. Nah berarti tidak usah diperhitungkan, berarti kita dikosongkan saja. Lanjut ke kolom ketiga, masih sama ya karena belum terisi, berarti 0. Gudang 4 nya juga 0. Untuk gudang 5 nya berarti 10. Nah dari selisih kolom dan selisih baris mana yang paling besar? Berarti di selisih baris yaitu 20. Untuk itu kita ambil dari pabrik 2 gudang 1. Mohon maaf tadi kan yang lebih besar itu dari selisih baris ya. Nah saya pilih dari pabrik 1, berarti otomatis pabrik 1 yang nilai yang paling kecil yaitu di gudang 5 yaitu 10, selisih sel 10. Sedangkan di sel 10 supply dan demand-nya itu sama 600, berarti kita masukkan saja 600, berarti demand-nya habis, supply-nya habis gitu ya, jadi hasilnya 0 ya, dan ini masukkan aja 600. Otomatis untuk gudang 5 pabrik 2 pabrik 3 tidak bisa terisi gitu. Lanjut untuk selisih baris dan selisih kolom yang ketiga. Untuk baris pertama sudah tidak dihitung kembali dikarenakan kan tadi sudah ini ya udah termasuk gitu. Jadi untuk gudang 2, gudang 3, gudang 4 juga sudah tidak bisa terisi, dan gudang 1 pun sudah tidak terisi karena supply dan demand-nya juga sudah habis ya. Lanjut ke baris kedua yaitu yang paling kecil, dua sel paling kecil. Karena kan P1 udah habis dan di gudang 2 pun sudah habis dan gudang 5 pun habis, tidak bisa terisi, berarti kita tinggal pabrik 2 pabrik 3 di gudang 1, gudang 3 dan gudang 4. Nah untuk baris keduanya di pabrik 2 yang paling kecil berarti antara 20, 50 dan 40. Mana yang paling kecil? Berarti 40 dan 20. Nah 40 dikurangi 20 berarti 20. Pabrik 3 60, 40 dan 40. Mana yang paling kecil? Berarti 40 dan juga 40. 40 dikurangi 40 berarti hasilnya 0. Nah gitu. Lanjut ke selisih kolom. Nah sekarang kolom ya, masuk ke selisih kolom. Nah selisih kolom gudang 1 dikarenakan tadi dalam pabrik satunya sudah tidak bisa diperhitungkan lagi, berarti sisa 20 dan 60. 60 dikurangi 20 berarti 40. Untuk kolom 2 sudah tidak bisa diperhitungkan lagi. Untuk kolom 3 kecil berarti ada 50 dan 40, berarti 50 dikurangi 40 yaitu 10. Dan untuk gudang 4 karena 40 dan 40 berarti 0. Gudang 5 tidak bisa lagi diperhitungkan. Nah di sini dalam selisih kolom dan selisih baris mana yang paling besar yaitu 40 kan ya dari selisih kolom, berarti di gudang 1. Mana di gudang 1 sel yang paling kecil yaitu berarti 20. Berarti kita simpan di sini sel 20 ya. Nah untuk demand-nya berarti kan 300, otomatis supply-nya kan 500. Nah mana yang paling kecil? 300, berarti masukkan 300, berarti demand-nya kosong, supply-nya 500 dikurangi 300 sisa 200. Kita kembali lagi ke selisih kolom dan selisih baris. Untuk baris untuk yang baris 1 sudah tidak bisa diperhitungkan. Terus lanjut baris 2, kita sisa gudang 3 dan gudang 4 ya, dan baris kedua dan baris 3. Nah untuk baris keduanya berarti ada 50 dan 40. 50 dikurangi 40 10. Nah untuk baris ketiganya 40 dikurangi 40 berarti 0 ya. Nah untuk kolomnya berarti kita perhitungkan lagi. Untuk gudang 1 sudah tidak bisa diperhitungkan, gudang 2 tidak bisa diperhitungkan lagi. Selanjutnya ke gudang 3, 50 dikurangi 40 10.
gudang 4, 40 dikurangi 40 berarti 0. Nah, gudang 5 sudah tidak bisa lagi diperhitungkan. Di sini selisih kolom dan selisih baris mana yang paling besar? Paling besar ya. Kita masuk ke gudang 3 saja 40 ya, karena di gudang 3 dan gudang 4 ada 40 dan 40 ya. Karena ini hasilnya sama. Pilih salah satu saja, saya pilih di gudang 3. Gudang 3 pabrik 3 ya, yang selnya 40. Berarti di sel 40 demandnya 400, supply-nya yaitu 800. Sedangkan 800 tadi sudah dikurangi kan, dikurangi 300, sisa 500. Berarti 400 dan 500 mana yang paling kecil, yaitu berarti 400. Berarti 400 habis, ini 500 sisa 100, berarti supply dari pabrik 3. Nah, otomatis untuk pabrik 2 gudang 3 sudah tidak bisa lagi diisi. Berarti sisa gudang 4, pabrik 2 dan pabrik 3. Nah, di sini pabrik 2 ada sisa 200 ya tadi. Nah, pabrik 3 sisa 100. Otomatis pabrik 2 dimasukkan saja 200 dan pabrik 3 pun diisikan saja 100. Berarti untuk gudang 4 demandnya 300, berarti sudah habis. Karena sama-sama 300 ya. Berarti 0, supply-nya habis, demandnya habis. Jadi ini hasilnya seperti ini. Nah, berarti kita lanjut ke total biaya VAM-nya. VAM-nya 20 dikali 300, 20 dikali 300, 40 dikali 400, 40 dikali 200, dan 40 dikali 100, dan 10 dikali 600. Menghasilkan 6.000 ditambah 6.000, 16.000, 8.000, 4.000, dan 6.000. Berarti totalnya 46.000. Nah, di sini bisa terlihat kalau biaya minimum bisa memakai LC maupun VAM itu adalah biaya produk yang paling atau biaya transportasi yang paling minimum. Jadi untuk metode LC atau VAM itu lebih baik dibanding yang tadi Northwest Corner atau NWC. Nah, untuk LC itu dimulai dengan biaya transportasi, nilai biaya atau cost yang paling minimum. Begitupun juga dengan metode VAM. Jadi dipilih paling kecil, jadi selisihnya dipilih paling besar, tapi di selisih paling besar itu dicari costnya itu yang paling kecil. Dua metode itu yang lebih baik dari metode NWC karena cara metode NWC itu dimulai tidak dari biaya terkecil, tapi dimulai dari pojok kiri atas. Tidak dilihat dari pojok kiri atas itu biaya terkecil ataupun biaya terbesar gitu. Itu bedanya. Mungkin itu penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih.